Oke, halo teman-teman semua. Jadi ini udah hari kesekian di rumah terus, work from home. Dari pertama kali diumumin kita harus diam di rumah. Jadi udah hari kesekian dan saya udah selesai ujian karena saya masih kuliah. Jadi ada beberapa mata kuliah yang masih harus ikut ujiannya. Dan karena sudah selesai dan setelah ini kampus saya Atmajaya masih menyatakan bahwa kita melakukan kegiatan kampus secara online sampai akhir semester ya. Jadi daripada nganggur, daripada nggak ada kerjaan, skripsi sudah mulai dikerjakan, jadi dibanding kagak ngapa-ngapain juga ya, mending bikin video gitu. Jadi pertama-tama kenalin dulu, nama saya Denny. Saya masih umur 22 tahun ya, saya masih kuliah di Atmajaya jurusan Teknobiologi. Jadi sebenarnya tujuan bikin video ini cuman buat iseng-iseng doang untuk ngisi waktu luang. Tapi ada baiknya saya pikir kalau saya bikin video ini juga biar teman-teman bisa melihat apa yang ingin saya bicarakan. Sebenarnya apa sih yang pengen saya bicarakan di video kali ini? Jadi yang saya ingin bicarakan adalah tentang body shaming. Mungkin teman-teman tahu apa itu body shaming. Kalau belum tahu, jadi penjelasannya adalah body shaming adalah perilaku di mana seseorang melakukan penghinaan atau ejekan kepada seseorang karena bentuk fisiknya. Mungkin teman-teman udah tahu gitu ya, body shaming itu merupakan salah satu hal yang negatif, bukan hal yang positif. Tapi masih banyak teman-teman, mungkin bukan teman-teman tapi teman-temannya teman-teman, mungkin ada yang melakukan body shaming kepada orang lain. Jadi di video kali ini sebenarnya cuma pengen sharing aja sedikit tentang apa yang saya alami dari dulu sampai sekarang tentang body shaming. Jadi body shaming seperti yang saya sudah bilang, itu adalah perilaku mengolok-olok seseorang melalui kondisi fisiknya. Dari dulu sampai sekarang saya itu nggak pernah kurus, dan karena nggak pernah kurus jadi saya selalu dipanggil gendut gitu ya. Dulu dari SD, SMP, SMA, di kuliah juga kadang masih dipanggil gendut. Nah, sebenarnya saya bukan tipe orang yang terlalu peduli ketika saya dipanggil gendut, karena menurut saya ya bentuk fisik saya memang agak gemuk. Menurut saya gendut itu relatif lah. Jadi ya saya tidak menyalahkan kondisi tubuh saya yang gemuk ketika mereka manggil saya gemuk juga gitu kan. Jadi ya udah, saya menerimanya. Tapi ada teman saya cewek, kondisi badannya gemuk. Dia waktu SMP diledekin gitu ya. Dan mungkin teman-teman kalau yang punya teman gemuk atau mungkin teman-teman sendiri gitu yang berasa badannya agak gemuk, mungkin kalau teman-teman pergi sekolah dulu ya, kalau saya dulu masih zaman SMP gitu pergi sekolah, teman saya ini pas pagi-pagi itu masih wangi. Ini bukannya saya ngeledekin dia, tapi maksudnya ini cerita tentang pengalaman pribadi saya aja yang saya dengar dari teman-teman. Teman saya itu pas datang ke sekolah itu wangi. Dan setelah seiring berjalannya waktu, karena dulu sekolah mungkin AC-nya masih agak rusak gitu ya, ada beberapa ruangan yang AC-nya rusak, jadi panas gitu kan. Dan teman saya ini yang gemuk ini berkeringat ya. Jadi mungkin karena paginya dia pakai parfum, dan setelah dia berkeringat itu menjadi kurang sedap baunya gitu. Jadi badannya kurang, wanginya kurang sedap gitu ya. Jadi emang tidak enak untuk dicium gitu kan. Nah, ada teman-teman saya yang ledekin gitu ya. Jadi bilang, lu tinggalnya deket tong sampah sih gitu kan. Jadi memang kebetulan teman saya ini rumahnya dekat, memang deket tempat pembuangan sampah, tapi maksudnya tidak terlalu dekat gitu. Cuman teman-teman saya membuat itu sebagai bahan lelucon dengan mengatakan, lu rumahnya dekat tong sampah sih, makanya badan lu jadi bau gitu loh. Padahal menurut saya badan dia bau bukan karena dia tinggal dekat tempat pembuangan, tetapi memang karena mungkin badan dia yang lumayan gemuk sehingga banyak lipetan-lipetan gitu ya. Jadi yang mungkin mempengaruhi produksi keringat, jadi produksinya agak berlebihan gitu. Jadi baunya memang kurang sedap. Tapi saya bukan tipe orang yang pengen ngatain orang secara kayak begitu gitu ya. Saya tahu rasanya gimana diledekin saya tahu gitu, teman saya merasa sedih gitu ya ketika teman-temannya pada ngeledekin, ini badan lu bau banget sih, kayak bau sampah gitu ya. Itu termasuk body shaming teman-teman. Teman saya ini sebenarnya dia juga nggak peduli ketika diledekin gendut gitu kan. Cuman mungkin seiring berjalannya waktu dia ngerti gitu kalau ternyata badan dia bisa menjadi kurang sedap baunya karena badan dia yang lumayan gemuk sehingga keringatnya itu banyak gitu kan. Jadi dia melakukan diet secara ekstrim, jadi ya sekarang badan dia menjadi lebih kurus gitu ya. Nah, mungkin teman-teman selain ngatain gendut, mungkin ada juga yang ngatain item loh gitu kan. Jadi mungkin secara nggak sadar gitu ya, mungkin kita cuman manggil mereka secara labeling gitu ya, maksudnya sebagai nama panggilan gitu kan, sebagai nama panggilan, tapi
kita nggak tahu teman-teman apa yang sebenarnya teman kita ini rasakan ketika kita memberi nama panggilan dengan hal yang menyinggung fisiknya gitu ya. Jadi saya juga punya teman gitu ya, kulitnya lumayan gelap dan dia diledekin, hitam loh, dan dia mungkin teman-temannya ada yang merasa so tau gitu ya tentang keluarganya gitu ya. Jadi ada yang bilang, lu anak pungut ya, semua keluarga lu kok putih, cuman lu doang yang hitam. Nah setelah itu, setelah dia dikatain kayak gitu berulang kali, pertamanya dia nganggap itu sebagai bercanda, tapi lama-kelamaan dia juga masukkannya ke dalam hati. Akhirnya setelah dia dikatain begitu berkali-kali, dia tidak mau keluar rumah karena alasannya kalau dia kena sinar matahari dia akan menjadi gelap. Ini kondisinya berlaku sama saya juga teman-teman. Jadi ketika waktu saya SMP, rambut saya itu lumayan ikal ya, sampai sekarang juga masih ikal sih, cuman maksudnya dulu tuh sangat ngembang dan seperti, mungkin kalau teman-teman tahu rambutnya Bruno Mars yang kayak brokoli, dulu rambut saya kayak gitu, dan saya ledekin kayak domba Dolly gitu ya. Mungkin kalau teman-teman nggak tahu domba Dolly itu apa, jadi domba Dolly itu adalah domba transgenik, domba cloning. Jadi ketika waktu pelajaran biologi ada tentang teknobiologi gitu ya, jadi dijelasin tentang cloning gen yang menghasilkan domba Dolly, dan saya tiba-tiba dipanggil jadi domba Dolly semenjak saat itu karena rambut saya seperti bulu domba. Nah ketika teman-teman saya ngeledekin saya, sebenarnya saya biasa aja. Tetapi ada satu saat di mana teman saya ngatain saya ketika dia bilang, "Den, kok aneh sih, satu keluarga lu rambutnya nggak ada yang keriting, bapak lu, emak lu, sama ade lu rambutnya nggak keriting, kok cuman lu doang? Jangan-jangan lu anak pungut ya?" Semenjak saat itu, wah saya stres banget teman-teman. Ketika saya mikir gitu ya, kenapa ya? Iya juga sih, kenapa papi mami saya rambutnya tuh nggak kayak saya gitu kan? Dan adik saya juga rambutnya nggak kayak saya waktu itu gitu kan. Akhirnya semenjak saat itu saya mulai minder. Dan ada satu alasan lagi kenapa saya jarang gunting rambut dulu. Ada satu alasan kenapa saya sangat jarang gunting rambut dulu adalah karena saya punya pitak di sini ya. Saya punya pitak di sini. Jadi dulu itu saya sering ledekin pitak dan domba Dolly. Jadi ketika saya dikatain domba Dolly, saya pengen botakin rambut atau pendekin rambut, saya merasa takut gitu teman-teman, karena ketika saya potong rambut saya akan ada bahan ledekan lagi yang lain gitu, karena saya tahu pitak ini akan menjadi bahan lelucon juga. Jadi saya serba takut teman-teman. Sampai satu saat saya juga mikir gitu, kenapa cuman saya doang yang rambutnya keriting. Nah seiring berjalannya waktu ternyata saya baru tahu gitu ya teman-teman, kalau misalkan nggak semua hal yang diekspresikan, maksudnya nggak semua hal dari orang tua kita itu akan menurun ke kita, nggak semuanya gitu ya. Jadi mungkin rambut papi saya nggak keriting, rambut mami saya nggak keriting, tetapi rambut nenek kakek saya ada yang keriting. Nah itu tidak diekspresikan di orang tua saya, tapi ternyata diekspresikan ke saya gitu. Jadi gennya pas lagi di papi mami saya tuh nggak muncul gitu, ternyata pas di saya baru muncul. Itulah kenapa papi mami saya rambutnya nggak keriting tapi saya keriting. Sampai akhirnya saya tanya sama keluarga saya, dulu keluarga papi mami ada yang keriting nggak? Oh ada, si kakinya dari papi saya ternyata rambutnya lumayan ikal gitu ya. Jadi ya sebenarnya teman saya itu cuman pengen bikin lelucon, cuman leluconnya itu sangat tidak menyenangkan hati bagi saya gitu. Dan saya juga merasa teman-teman saya yang lain juga merasakan hal yang sama ketika mereka menjadi korban body shaming. Dan satu cerita lagi teman-teman, sebenarnya ini cuma cerita pengalaman pribadi saya doang. Tapi seperti yang tadi saya bilang, saya tidak peduli dengan saya dikatain gendut gitu ya. Tapi ada satu hal yang sampai sekarang itu sebenarnya masih menjadi permasalahan buat saya. Karena karena badan saya gemuk dan saya suka mengonsumsi junk food mungkin dulu, atau fast food yang mengandung lemak yang banyak gitu ya dulu. Jadi saya nggak tahu sih, saya ini lupa ini penyakit atau memang karena pola makan. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya men's boob gitu ya. Jadi lelaki yang punya dada yang besar seperti cewek gitu ya, namanya juga men's boob. Dan jadi ceritanya ketika saya kuliah gitu ya, jadi sebenarnya waktu dari SMA ada teman saya juga gitu yang ngeledekin, "Den, dada lu gede banget sih," gitu kan. Cuman ya saya merasa gitu, iya sih, tapi ya udah gitu, saya tidak menghiraukannya karena teman saya tidak menjadikannya sebagai bahan lelucon. Jadi terima kasih untuk teman saya karena dia tidak melakukannya itu sebagai bahan lelucon sehingga saya tidak mempedulikannya. Nah, ketika saya kuliah, saya punya teman, saya pakai tas lempang. Saya pakai tas lempang yang ini, yang bikin belahan di sini gitu ya. Jadi, nah,
semenjak saya pakai tas itu mungkin teman-teman saya melihat si Denny dadanya gede banget ya, dan tiba-tiba dia langsung teriak gitu, maksudnya mungkin ingin menjadikan bahan lelucon gitu. Dia bilang, "Den, dada lu gede banget kayak dada cewek." Dan teman-teman saya yang lain juga ngeliat gitu kan. Jadi semenjak saat itu ledekan itu mulai muncul teman-teman. Kadang kalau kita lagi ngumpul bareng, teman saya ini suka bilang, "Ih gila, si Denny dadanya lebih montok dibanding si A. Ih si Denny dadanya lebih gede daripada si A. Lebih bikin nafsu cowok daripada punyanya cewek." Gitu teman-teman. Jadi sebenarnya itu masih menjadi permasalahan untuk diri saya gitu ya sekarang. Ini bukan video untuk mewakilkan perasaan saya sebenarnya ke mereka gitu ya. Cuman saya pengen bikin video ini karena saya pengen cerita gitu teman-teman. Nggak semua orang itu bisa menerima body shaming sebagai hal bercandaan. Ada beberapa orang yang akan memasukkannya ke dalam hati. Namun yang menjadi permasalahannya adalah teman-teman, ketika mereka memasukkannya ke dalam hati, mereka tidak akan menceritakannya kepada siapapun. Ketika mereka tidak menceritakannya kepada siapapun, mereka menjadi malu, mereka hilang percaya diri, mereka jadi depresi, mereka narik diri dari pergaulan. Akhirnya apa teman-teman? Ujung-ujungnya yang terjadi bisa bunuh diri atau balas dendam. Saya nggak punya dendam teman-teman sama mereka yang ngatain saya, tapi ini hanya menjadi satu pembelajaran gitu buat kita bareng-bareng. Pengen kasih tahu juga ke teman-teman kalau misalkan body shaming itu bukanlah hal yang baik. Panggillah mereka dengan nama mereka sendiri. Apa susahnya manggil mereka dengan nama mereka sendiri? Dan setidaknya ketika kalian ingin membuat lelucon tentang diri seseorang, kalian tidak perlu membuat lelucon tentang kondisi fisiknya. Karena percayalah teman-teman, ketika kalian ngeledekin seseorang gendut, kalian ngatain teman-teman kalian hitam, kurus, dan sebagainya, mereka itu berusaha untuk memperbaiki diri mereka. Ketika teman saya ngeledekin dada saya besar gitu ya teman-teman, saya mulai memutuskan untuk ngikut gym. Akhirnya saya ikut gym dan saya belajar saya cari-cari di internet gimana caranya untuk mengecilkan men's boob gitu kan, cara mengecilkan dada bagi pria. Nah, dan di sana dikatakan kalau kita latihan di gym, kalau nggak latihan di gym bisa dilakukan dengan push up gitu kan, cuman prosesnya lama karena kalau push up cuman pakai beban badan kita sendiri. Tapi kalau di gym ada yang namanya bench press gitu ya, bench press. Jadi yang biasanya orang tiduran, kalau kalian nggak tahu, tiduran ada barbel sini, orangnya tiduran terus ngangkat barbel gitu ya, itu namanya bench press. Nah, karena saya ingin cepat untuk menghilangkan men's boob saya, jadi saya melakukannya dengan sangat ekstrim, melakukan bench press itu. Jadi ada satu kondisi di mana waktu itu gymnya sangat sepi dan sepi banget. Dan bench press itu biasanya terpisah dari tempat yang lain. Nah, waktu itu kondisi gym itu lagi sangat sepi gitu teman-teman. Jadi biasanya kalau teman-teman yang nge-gym mungkin kalian tahu gitu ya, besinya itu beratnya 20 kilo kurang lebih, atau mungkin ada yang 10 kilo, saya nggak tahu. Dan saya ambil piringannya, kiri kanan itu 25 kilo gitu teman-teman. Jadi kalau di total mungkin kalau kita taruh besinya 10 kilo, piringannya 25, piringannya 25 dan besi gitu. Kalau di total mungkin 60 kilo gitu ya. Sebenarnya saya cuman pengen nyoba satu kali gitu kan. Cuman waktu itu saya kagak ada teman. Jadi saya cuman pakai modal nekat karena saya pengen cepet-cepet ngilangin men's boob saya. Jadi akhirnya saya melakukannya sekali. Ketika saya turunkan, saya kagak bisa ngangkatnya lagi teman-teman. Jadi posisinya ketika diangkat gitu kan ke sini, turun, nggak bisa naik teman-teman. Karena apa? Terlalu berat. Karena saya belum bisa untuk ngangkat beban seberat itu. Nah, gini teman-teman, apakah teman-teman saya tahu ketika saya berusaha mati-matian untuk mengecilkan dada saya ini? Jawabannya enggak teman-teman. Mereka enggak tahu sama sekali. Itu berlaku buat kalian semua. Ketika kalian ngeledekin seseorang pendek, jangkung, gendut, kurus, hitam, percaya teman-teman, mereka berusaha untuk memperbaiki diri tanpa memberitahu teman-teman. Saya punya teman yang kurus banget. Dia diledekin kalau ketiup angin, dia terbang duluan. Dia berusaha makan sebanyak mungkin, dia berusaha minum ini, minum itu, tapi hasilnya nggak ada teman-teman. Yang ada apa? Cuman buang-buang duit. Dia makin stres, kagak nambah berat badan, makin kurus dia. Makin kayak tulang ikan deh. Saya juga punya teman yang gemuk, yang seperti tadi saya bilang, teman saya dan saya gitu ya, ketika kita ledekin tentang ada sesuatu yang besar di tubuh kita melakukannya secara ekstrim. Teman-teman tahu nggak sih sebenarnya kalau misalkan melakukan semuanya itu secara ekstrim,
itu bukan hal yang baik. Jadi ketika kita, mungkin kalau teman-teman yang merasa badannya gemuk, mungkin teman-teman melakukan diet secara ekstrim, tiba-tiba langsung potong porsi makan gitu, yang biasanya makan 1 piring tiba-tiba cuman 1/4 piring gitu. Itu sangat ekstrim teman-teman. Biasanya kalau misalkan kalian melakukan diet makan itu secara ekstrim, kalian gak akan berhasil. Ketika kalian mikir, gue pengen potong porsi makan, tapi langsung segede itu, biasanya kalian akan makan lebih banyak. Karena otak kalian tuh belum terbiasa. Otak kalian akan terus mengirimkan sinyal kalau kalian sedang lapar. Jadi, ketika kalian pengen diet, ini buat teman-teman juga yang suka ngeledekin temennya gendut, pikirin baik-baik teman-teman. Coba pikirin kalau teman kalian melakukan diet secara ekstrim. Tiba-tiba dia potong porsi makannya, dia jadi stres, yang ada dia makin gendut. Kalian bisa jadiin itu sebagai bahan bercandaan, tapi bagi dia itu bukan bahan bercandaan teman-teman. Dia sedang berusaha untuk memperbaiki dirinya. Itu bukan suatu hal yang baik untuk dikatakan kepada seseorang. Saya juga punya teman yang hitam, seperti tadi saya bilang, sampai nggak mau keluar rumah teman-teman. Dia nggak mau olahraga di luar, dia apa-apa maunya di rumah doang. Padahal memang dari sana, dari gennya memang seperti yang tadi saya bilang gitu loh, semua orang itu punya gen yang tidak terekspresikan oleh orang tuanya sendiri gitu ya. Jadi mungkin aja gen dari kakek neneknya yang menghasilkan dia sebagai orang yang memiliki kulit yang gelap, tapi dia bawa ini jadi stres teman-teman. Tapi syukurnya dia udah nggak peduli gitu ya sekarang. Mungkin ada support juga dari teman-teman yang lain dan orang tua untuk bilang nggak usah peduliin tentang mereka yang ngeledekin kamu hitam. Jadi biasanya gimana sih teman-teman cara menangani orang-orang yang melakukan body shaming? Seperti yang tadi saya bilang, orang-orang itu nggak mau jujur ketika mereka menjadi korban dari body shaming. Seperti contohnya saya. Mungkin salah satu cara terbaiknya adalah dengan ngomong jujur apa adanya. Kalian bilang kalau kalian tidak suka. Namun, ada permasalahan lain. Ketika kita di era sekarang, ketika kita bilang jengkel akan sesuatu, ketika kita tidak suka akan sesuatu dari apa yang orang lain katakan atau lakukan, orang itu akan cuma bilang, baper lu. Sebenarnya kita berusaha jujur teman-teman, tapi teman-teman mungkin yang bilang baper tidak mengerti kondisi kita. Jadi mohon dimengerti setelah ini. Buat teman-teman yang menjadi korban body shaming, kuatkan diri kalian gitu ya teman-teman. Cara terbaiknya adalah dengan jujur. Nggak peduli teman-teman mereka mau ngomongin apa, kalian jujur aja. Itu adalah cara yang paling baik. Dan bagi teman-teman yang sering melakukan body shaming, saya cuma pengen bilang, nggak semua orang bisa kalian perlakukan seperti itu. Dan gak semua orang akan cerita ke kalian ketika mereka merasa minder tentang body shaming itu. Dan ketika mereka mengatakannya secara jujur, please teman-teman, jangan bilang sebagai baper. Mereka itu manusia, mereka itu punya perasaan. Mungkin teman-teman yang tidak mengerti tentang keprimanusiaan, tentang perasaan seseorang. Teman-teman yang harus lebih evaluasi diri. Mungkin teman-teman yang menjadi baper karena dia jujur kepada teman-teman dan teman-teman tersinggung. Kurangin body shaming. Kalau bisa jangan lakukan. Panggil orang sesuai namanya. Jangan bercanda tentang fisik seseorang, karena nggak setiap orang punya mental yang sama untuk menerima candaan tersebut. Segitu aja videonya. Kalau misalkan kalian suka, tinggal di like. Kalau nggak suka, tinggal di dislike. Dan kalau misalkan ada komen, silakan komen tentang video ini. Tentang video apa lagi selanjutnya yang akan saya bahas, kita lihat aja selanjutnya. Thank you buat teman-teman yang udah stay tune sampai sekarang. See you on the next video.